Halo semuanya dan selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal langsung nyebur ngebongkar akar pemikiran yang benar-benar ngebentuk wajah pendidikan modern di Indonesia. Kita akan bahas tuntas modul 1.1 dari program pendidikan guru penggerak yang fokus pada refleksi filosofis Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara. Dan jangan salah, ini sama sekali bukan sekedar teori usang dari masa lalu loh. Ini adalah fondasi transformasi yang super relevan buat diterapin di ruang kelas Anda hari ini juga. Nah, sebelum kita masuk ke konsep yang lebih dalam, coba deh Anda berhenti sejenak. Pikirkan kembali masa-masa kecil Anda waktu masih sekolah dulu. Pengalaman apa sih yang benar-benar bikin Anda semangat banget buat berangkat ke sekolah? Atau sebaliknya deh, momen apa yang malah bikin Anda malas dan kehilangan motivasi? Pertanyaan ini penting banget jadi titik awal kita. Karena ini ngingetin kita kalau pendidikan itu ujung-ujungnya selalu tentang pengalaman manusiawi si anak, bukan sekedar tentang ngabisin buku teks. Oke, kita langsung masuk ke konsep utamanya, bagian pertama. Pendidikan versus pengajaran. Dua istilah ini sering banget kita anggap sama, padahal maknanya beda jauh. Menarik banget ngelihat gimana pemikiran ini misahin pengajaran sama pendidikan dengan sangat tegas. Gini ya, pengajaran itu ibaratnya cuma alat mekanis, cuma proses transfer pengetahuan sama skill biar anak bisa berfungsi secara lahir dan batin. Tapi kalau pendidikan, nah ini payung besarnya. Pendidikan itu soal gimana kita menuntun segala kekuatan kodrat bawaan si anak supaya mereka bisa capai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, entah itu sebagai individu maupun masyarakat. Jadi poin pentingnya di sini. Kalau kita di kelas cuma fokus ngejar target materi atau silabus, ya kita mungkin baru ngajar, tapi belum tentu kita sedang mendidik. Terus, kalau tugas sejati kita adalah mendidik dan menuntun, kita harus memposisikan diri seperti apa dong? Mari kita intip analoginya yang benar-benar membumi. Kutipan ini tuh kuat banget. Beliau bilang kalau pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Artinya apa? Sekolah itu bukan mesin pabrik yang mencetak produk seragam. Sekolah itu taman persemaian. Ki Hajar Dewantara yakin banget kalau kita mau menciptakan masyarakat yang beradab, kuncinya ada di gimana kita merawat benih-benih kebudayaan ini dengan tangan kita sendiri di dalam kelas. Bayangin anak-anak di kelas Anda itu ibarat benih jagung, dan Anda itu petaninya. Sebagai petani, Anda jelas gak mungkin kan nyulap benih jagung tiba-tiba jadi tanaman kedelai? Itu sih mustahil. Tapi gini, meskipun ada benih jagung yang kualitasnya biasa-biasa aja, kalau dia ditanam di tanah yang gembur, dikasih air yang cukup, dan dijagalin dari hama, benih itu pasti bakal tumbuh subur dan luar biasa berkat tangan dingin Anda. Sebaliknya, benih varietas super unggul pun bakal mati kering kalau cuma dilempar ke tanah gersang dan dicuekin gitu aja. Artinya, tuntunan kitalah yang jadi penentu utama apakah potensi seorang anak itu bakal mekar secara maksimal atau malah layu. Nah, biar kita bisa ngerawat benih itu dengan tepat, kita wajib ngenalin dua lingkungan tempat mereka tumbuh, kodrat alam dan kodrat zaman. Kita bahas kodrat alam dulu ya. Ini ada kaitannya sama akar dan asal-usul si anak. Setiap anak itu lahir bawa sifat bawaan masing-masing, dan mereka tumbuh di lingkungan budaya, sosial, dan alam yang beda-beda. Pendidikan yang sejati itu nggak boleh nyabut anak dari akar budayanya sendiri. Pendidikan itu harus selalu membumi, berpijak pada kearifan lokal di mana si anak itu hidup dan bernapas setiap harinya. Tapi, inget, kita kan gak hidup di dalam goa. Disinilah kodrat zaman masuk. Dunia ini terus berputar, cepet banget malah. Anak-anak yang ada di kelas Anda sekarang ini, mereka bakal berhadapan sama tuntutan abad 21 yang serba digital, serba cepat, dan tanpa batas negara. Kita punya kewajiban mutlak buat ngebekalin mereka skill era modern ini. Tapi ada satu catatan penting, semua pengaruh global yang masuk itu harus tetap kita saring ketat supaya selalu sejalan sama nilai-nilai kemanusiaan dan identitas budaya kita sendiri. Biar lebih gampang ngebayanginnya, ada metafora tata surya yang keren banget dari modul ini. Anggap murid-murid Anda itu planet-planet yang lagi mengorbit. Nah, matahari di tengahnya itu adalah nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Setiap planet berputar di jalurnya sendiri-sendiri, dan yang paling penting, setiap planet itu berevolusi dengan kecepatannya masing-masing. Anda pastinya nggak bisa maksa Merkurius buat ngebut biar durasinya sama kayak Jupiter kan? Sama halnya dengan anak-anak, mereka itu belajar dengan ritmenya sendiri, tapi hebatnya mereka semua tetap saling terhubung dalam satu sistem nilai yang sama. Setelah kita ngenalin kodrat anak-anak ini, tujuan akhirnya apa dong? Kita beralih ke pembentukan karakter yang paling inti, menumbuhkan budi pekerti.
Budi pekerti ini dirumuskan Ki Hajar Dewantara, bukan cuma sekedar hafalan aturan moral dari buku PPKN ya. Budi pekerti adalah perpaduan yang sangat harmonis dari 3 hal. Cipta alias pikiran, terus karsa alias perasaan, yang akhirnya melahirkan dorongan untuk menghasilkan karya atau tindakan nyata. Kalau ada anak yang pinter banget ngerjain soal matematika, tapi dia nggak punya empati atau kemauan berbuat baik, ya budi pekertinya belum utuh. Pendidikan yang sejati itu menggembleng ketiganya secara seimbang. Dan Anda tahu nggak, di mana taman persemaian pertama dan yang paling penting buat numbuhin budi pekerti ini? Percaya atau nggak, bukan di sekolah. Ruang yang paling utama dan esensial itu justru keluarga. Di rumahnya lah, di dalam keluarganya, seorang anak itu pertama kali meniru teladan, berinteraksi, dan mengasah kecerdasan sosial mereka. Posisi kita sebagai pendidik di sekolah ini sebenarnya adalah pamong. Kita bertugas melanjutkan dan memperkuat fondasi karakter yang udah dibangun dari rumah mereka masing-masing. Lalu pertanyaannya, filosofi yang sedalam ini gimana dong cara nerapinnya di keseharian kita ngajar? Nah, mari kita bedah framework praktisnya. Siklus belajar Merdeka. Merdeka ini singkatan dan merupakan kerangka langkah demi langkah. Tahap pertama pasti selalu mulai dari diri. Ini tuh refleksi personal yang benar-benar jujur, karena ya logikanya, Anda nggak bakal bisa ngerubah kondisi kelas sebelum Anda merubah diri Anda sendiri kan? Habis itu, baru masuk ke eksplorasi konsep buat mendalami literatur dan teorinya. Terus, prosesnya jadi makin seru di ruang kolaborasi, karena kita diskusi bareng rekan sejawat, dan pastinya dijagain biar nggak melenceng, lewat refleksi terbimbing bersama instruktur. Habis dari teori, kita langsung gerak ke praktek. Lanjutannya ada demonstrasi kontekstual, di mana kita bikin karya nyata, dilanjutin diskusi lebih dalam di elaborasi pemahaman. Terus, sebagai guru kita merangkum semuanya lewat koneksi antar materi. Dan ini dia, puncaknya ada di langkah terakhir, aksi nyata. Di titik inilah teori berubah jadi praktek nyata, di mana pendidik langsung mengeksekusi perubahan di ruang kelasnya untuk bikin dampak real yang bisa langsung dirasain sama murid-murid. Nah, semua kerangka filosofi yang panjang lebar tadi pada akhirnya bermuara ke satu semboyan legendaris yang pasti udah akrab banget di telinga kita. Ingarso Suntulodo, Ingmadia Mangunkarsa, Tutwuri Handayani. Di depan, seorang pendidik itu harus bisa ngasih teladan. Di tengah, dia senantiasa ngebangun semangat dan terus memantik ide anak didiknya. Dan dari belakang, dia memberikan dorongan moral supaya anak tersebut berani maju merengkuh kemerdekaan belajarnya. Keren banget kan? Dan akhirnya kita sampai di ujung sesi bedah materi ini. Setelah kita sama-sama nyelamin dalamnya pemikiran Ki Hajar Dewantara hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat Anda bawa pas ngajar besok pagi. Coba nanti Anda berdiri, tatap ruang kelas Anda, dan tanya sejujurnya ke diri sendiri. Apakah yang terjadi di kelas ini selama ini cuma pengajaran mekanis yang sibuk ngejar angka di kertas ujian? Ataukah Anda benar-benar sedang menciptakan pendidikan sejati yang merawat benih, yang sangat menghargai kodrat unik tiap anak, dan sungguh-sungguh memerdekakan mereka? Pilihannya, para penuntun kehidupan, ada di tangan Anda sendiri. Terima kasih banyak udah nemenin saya ngebedah materi luar biasa ini. Tetap semangat dan teruslah jadi pembelajar sepanjang hayat. Sampai jumpa!